Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalija dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait aspek legal etik dalam keperawatan keluarga dengan rekan saya. Yang pertama ada Teh Pina Derista, ada Sinta Nurul Hasipah, ada Teh Indah Permatasari, dan ada Kang Hanif Fahmi Azkia. Nah, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari aspek legal etik keperawatan itu apa. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari aspek legal dan apa itu aspek legal keperawatan. Nah, untuk aspek itu sendiri adalah suatu pandangan jauh ke depan atau pandangan bagaimana jangkauan yang akan terjadi pada masa depan. Nah, untuk legal merupakan suatu yang dianggap sah oleh hukum dan undang-undang menurut KBBI. Nah, untuk aspek legal keperawatan itu sendiri adalah aturan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang, dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan, pelayanan termasuk hak dan kewajiban. Selanjutnya di sini aspek legal keperawatan meliputi kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan izin melaksanakan praktik profesi. Kewenangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kewenangan materi diperoleh sejak seseorang memiliki kompetensi dan kemudian terregistrasi yang disebut dengan surat izin perawat atau SIP. Yang kedua ada kewenangan formal, adalah izin untuk memberikan kewenangan kepada penerimanya untuk melakukan praktek profesinya perawat, yaitu surat izin kerja atau SIK bila bekerja di dalam suatu institusi, dan surat izin praktik perawat atau SIPP bila bekerja secara perorangan atau berkelompok. Baik, yang selanjutnya ada aspek dari legal keperawatan tidak terlepas dari undang-undang dan peraturan undang tentang praktek keperawatan. Yang pertama, tugas pokok dari perawat menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 2014 tentang keperawatan. Yang pertama, dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberian asuhan keperawatan, penyuluhan dan konselor bagi klien, pengolahan pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, kemudian pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, pelaksanaan tugas dan keadaan dalam keterbatasan tertentu. Kemudian yang kedua, tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 dapat dilaksanakan secara besar atau sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan tugas perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, di sini juga ada wewenang perawat. Yang pertama, dalam menjalankan tugas sebagai pemberian askep atau asuhan keperawatan di bidangnya kesehatan, perawat berwenang melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, menetapkan diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan yang akan dilakukan apa, melaksanakan tindakan keperawatan juga, mengevaluasi tindakan keperawatan, kemudian melakukan rujukan, memberikan tindakan kepada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensinya, kemudian memberikan konsultan keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, dan melakukan penyuluhan kesehatan konseling, melakukan penelaksanaan pemberian obat pada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas atau bebas terbatas. Baik, selanjutnya dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang yang pertama yaitu melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu membantu penemuan kasus penyakit. Dan yang keempat yaitu merencanakan tindakan keperawatan di bidang kesehatan masyarakat. Yang kelima yaitu melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat. Yang keenam yaitu melakukan rujukan kasus.
Yang ketujuh yaitu mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir yaitu melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada pasal 31. Dalam pasal 31 dijelaskan yang pertama dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien, perawat berwenang melakukan pengajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta tingkat kelompok masyarakat. Yang kedua, melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelolaan keperawatan. Perawat berwenang melakukan pengkajian, menetapkan masalahnya apa, merencanakan, mengevaluasi pelayanan keperawatan, dan melakukan evaluasinya. Kemudian, dalam menjalankan tugas sebagai peneliti keperawatan, perawat berwenang melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika, menggunakan dasar daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang ketiga, yaitu hak perawat dan melaksanakan tugas dalam pasal 36. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berhak yang pertama memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keduanya itu B, memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur dari klien dan atau keluarganya. Selanjutnya ada nomor 4, di sini ada kewajiban perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban yang A, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan perundang-undangan. Yang B-nya itu memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada larangan bagi perawat. Perawat dilarang menjalankan praktik selain dalam izin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi. Bagi perawat memberikan pertolongan dalam keadaan darurat dan menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain gitu, dikecualikan ada larangan ini. Kemudian, kepala dinas dan organisasi profesi dapat memberikan peringatan lisan tertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran juga. Kemudian, peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali. 3 kali apabila tidak dipindahkan, SIK dan SIPP dapat dicabut dan lain-lain. Kemudian, ada sanksi bagi perawat yang melanggar. Yang pertama, sanksi administrasi pasal 58, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1, pasal 21, pasal 24 ayat 1, dan pasal 27 ayat 1 dikenai sanksi administratif sebagai yang dimaksud. Pada ayat 1 dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, peringatan administrasi, dan surat izin. Nah, di sini ada pengertian dari etik itu sendiri. Etik merupakan sekumpulan nilai aksi moral, nilai berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok. Aspek etik berhubungan dengan prinsip-prinsip dan moral yang mengatur mana yang baik dan mana yang buruk menurut Rosma 2014. Namun, prinsip etika adalah cara pandang yang mengarahkan atau mengatur tindakan keputusan etis adalah kebenaran dan merefleksikan apa yang terbaik bagi klien dan masyarakat. Prinsip etika dapat digunakan sebagai suatu panduan untuk menganalisa dilema, dapat juga memberikan rasional dalam menyelesaikan masalah etika itu sendiri. Yang pertama di sini ada prinsip etika bukan sesuatu yang mutlak. Terdapat beberapa pengecualian pada setiap prinsip pada beberapa situasi. Yang pertama ada autonomi, yaitu prinsip autonomi adalah hak individu untuk memilih dan kemampuan untuk bertindak sesuai pilihannya. Kemudian yang kedua ada non-maleficence, adalah kewajiban yang tidak menyebabkan bahaya untuk orang lain. Kemudian yang ketiga ada beneficence,
merupakan prinsip etika yang berarti kewajiban mempromosikan kebaikan dan untuk mencegah bahaya. Kemudian yang keempat ada justice berdasarkan konsep keadilan. Yang kelima ada veracity merupakan kebenaran, yaitu tidak berbohong ataupun menipu orang lain. Kemudian yang terakhir ada fidelity merupakan pondasi etika hubungan perawat dengan klien yang berarti keyakinan dan memenuhi janji. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa aspek legal dikaitkan dengan dokumentasi keperawatan merupakan bukti tertulis terhadap tindakan yang sudah dilakukan sebagai bentuk asuhan keperawatan pada pasien, keluarga, kelompok maupun komunitas. Aspek legal dapat didefinisikan sebagai studi kelayakan yang mempermasalahkan keabsahan suatu tindakan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi etik itu merupakan sekumpulan nilai dan aksi moral. Prinsip etika adalah cara pandang mengarahkan atau mengatur tindakan. Prinsip ini diterima secara luas dan secara turun-menurun berdasarkan pada aspek kemanusiaan masyarakat. Prinsip-prinsip etika keperawatan yaitu ada autonomi, non-maleficent, beneficent, justice, veracity, dan fidelity atau menepati janji. Baik, mungkin penjelasan terkait aspek legal etik dalam keperawatan keluarga cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.